Salam sejahtera saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat saya yang ikut bergabung di dalam pelayanan live streaming pagi hari ini. Saya percaya bahwa hidup kita dalam pantauan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan banyak bicara lagi tentang pandemi COVID-19 ini, tapi saya akan lebih menonjolkan berita firman Tuhan yang tentu saja berita yang memberikan kekuatan, berita yang memberikan tuntunan, arahan dalam setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan menjadi landasan perjalanan hidup kita, bukan masalah hidup kita di muka bumi ini, bukan persoalan-persoalan dan problem kehidupan menjadi dasar dari perjalanan hidup kita, tetapi firman Tuhanlah yang menjadi dasar dari perjalanan hidup kita. Pagi hari ini saya ingin membacakan dua ayat yang kemudian saya simpulkan dalam sebuah tema, bermegah karena mengenal dan memahami Tuhan. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 berkata begini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, maka alangkah baiknya kita meninjau sedikit tentang kiprah Nabi Yeremia yang menulis kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Yeremia lahir di Anatot dari keluarga imam. Anatot ini adalah sebuah desa atau sebuah kota kecil 6 km timur laut Yerusalem. Pada masa Raja Manasye yang sangat jahat di hadapan Tuhan menjadi raja Yehuda, Yeremia memulai pelayanan kenabiannya ketika Raja Yosia memerintah dan di usia yang sangat muda. Pelayanan Nabi Yeremia berkisar 40 tahun lamanya. Yeremia menyaksikan bagaimana Yehuda ditaklukkan Nebukadnezar Raja Babilonia, dan menyaksikan para perwira Yehuda antara lain Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Dan selanjutnya dalam babak berikutnya, Yeremia menyaksikan rombongan 10.000 orang pilihan lainnya dari Yehuda yang diangkut ke Babilonia sebagai taruhan. Yeremia adalah saksi mata kekalahan Yehuda dan porak-porandanya Yerusalem. Dan sebagai tambahan, bahwa Yeremia melayani sebagai nabi Tuhan terkhusus hanya kerajaan Yehuda. Dalam masa pelayanannya, Yeremia berhadapan dengan umat Yehuda yang terus mengejar kesuksesan duniawi tanpa dibarengi kehidupan di dalam kesetiaan dan ketaatan akan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, kekuasaan menjadi dasar kebanggaan mereka dalam kehidupan
yang relatif singkat di dunia ini. Kepandaian, kekuatan, dan kekayaan mereka menjadi tembok penghalang yang menutupi telinga mereka terhadap firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat yang terhubung dalam pelayanan ini, di dalam perspektif sukses menurut ukuran manusia, Yeremia adalah manusia gagal. Dia dibuang ke negeri asing, dia dipenjara, dia menyampaikan firman yang sifatnya teguran dan harapan pemulihan Yehuda. Namun Yehuda menutup rapat-rapat telinganya, menolak semua seruan dan teguran yang disampaikan oleh Nabi Yeremia sebagai penyambung lidah Tuhan. Indikator kesungguhan Yeremia dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, diukur dari kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dapat dilihat dari luapan emosi ratapan atau sebuah ekspresi emosi yang menangisi nasib bangsa Yehuda yang porak-poranda. Kecintaannya yang luar biasa kepada umat Yehuda yang adalah umat kesayangan Tuhan, semuanya tergambar jelas dalam kitab ratapan Yeremia. Jadi ada kitab Yeremia, ada kitab ratapan. Mengapa ada kitab ratapan? Isinya adalah curhat Yeremia tentang melihat nasib bangsa yang hancur ini. Di balik ratapan tangisannya itu ada sebuah beban. Kapan bangsa ini keluar dari krisis yang menghantam mereka? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, namun di mata Tuhan, Yeremia adalah salah satu orang paling sukses sepanjang sejarah. Berbalik dari tanggapan orang yang mengatakan bahwa dia adalah manusia gagal. Keberhasilan Yeremia menurut Tuhan meliputi ketaatan dan kesetiaan, meskipun harus berhadapan dengan perlawanan umat Yehuda yang berujung kerugian lahiriah. Yeremia tetap tegar, Yeremia tetap tegas, dan Yeremia tetap berani menyuarakan suara kenabian secara konsisten. Dia adalah tipe nabi yang tidak pelin-pelan. Dia berdiri ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yeremia menyampaikan dengan tegas pesan Tuhan yang terangkum dalam 3 kalimat yang sudah saya bacakan bagi saudara-saudara tadi di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yang intinya adalah Tuhan memberikan sebuah peringatan melalui Nabi Elia tentang adanya 3 larangan. Dan 3 larangan ini adalah 3 larangan yang tidak main-main, serius. Pertama adalah janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Arti kata lain daripada kebijaksanaan di sini adalah kepandaian, kepintaran, intelektual tinggi, ya, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dan pada dasarnya manusia ketika memiliki hal ini cenderung menjadi sombong karena pintarnya luar biasa dan memamerkan kepintarannya. Apalagi bila mana kepintarannya itu ya sudah dilabeli dengan gelar yang panjang, baik di depan nama maupun di belakang nama. Ingatlah bahwa Tuhan tidak tertarik pada kita bukan karena sederet gelar yang kita sandang. Sekali lagi, ingatlah bahwa Tuhan tertarik pada kita bukan karena sederet gelar yang kita sandang. S1 kah, E2, S2 kah, S3 kah, ataukah seorang profesor. Tapi Tuhan tertarik kepada kita jika kita memahami dan mengenal Dia. Sifat keilahiannya perlu kita pahami.
yang adalah kurios, penguasa tunggal, Tuhan yang berdaulat. Dan juga kita harus memahami sifat moralnya yang berhubungan dengan karakternya. Nah, di dalam ayat 24 tadi mengatakan bahwa kasih setianya, keadilannya, kebenarannya itu mendemonstrasikan karakter Tuhan yang luar biasa. Nah, yang kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Banyak orang sombong karena memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Disebut juga sebagai orang kuat, sangat berpengaruh, sehingga banyak orang menjadikannya sebagai koneksi untuk keamanan diri. Orang-orang yang seperti ini yang merasa diri kuat, kadang-kala sombong, bangga. Tuhan tertarik kepada kita bukan karena kita kuat, berotot, berpangkat tinggi, dan berpengaruh, sehingga ditakuti orang. Tetapi Tuhan tertarik jika kita memahami dan mengenal Dia. Ini yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, yang harus ada dalam hidup kita yang tidak boleh kita langgar. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Manusia menjadi sangat sombong karena memiliki harta dan kekayaan yang melimpah dan cenderung merendahkan orang lain. Ingat, di masa sekarang ini nggak ada perbedaan antara orang pintar dan orang yang tidak berpengetahuan, tidak berilmu. Masa sekarang ini tidak ada perbedaan antara orang kuat berpengaruh dengan orang-orang yang tidak berpengaruh. Di zaman kita sekarang ini tidak ada bedanya antara orang kaya dan orang miskin. Ayo, saya mau tantang orang kaya, siapa bisa keluar dari negara ini ke negara lain di masa COVID-19 ini? Semuanya stay at home, tinggal di rumah. Nggak ada yang bisa kita banggakan, nggak ada yang kita bisa sombongkan untuk hal-hal seperti ini. Kekayaan kadang-kala menjadi alat untuk memperbudak orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain hina karena tidak memiliki apa-apa. Tuhan tertarik kepada kita bukan karena kita kaya dan mampu berbagi harta kepada yang membutuhkan, tetapi karena kita memahami dan mengenal Dia. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tingkatkan pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan dengan konsisten, membangun hubungan intim dengannya setiap waktu. Terlebih di masa-masa sekarang, ketika kita harus dipaksa atau terpaksa tinggal di rumah. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita membangun hubungan yang intim, baik dengan Tuhan, dengan keluarga kita, dimanapun kita berada. Tuhan tidak melarang kita memiliki pengetahuan tinggi dengan sederet gelar. Tuhan juga tidak melarang kita memiliki kekuatan pengaruh, pangkat, kemasyhuran. Dan Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki kekayaan. Tentu saja kita sangat senang jika kita memiliki ketiga-tiganya, yaitu pintar, kuat, berpengaruh, dan kaya. Mari kita syukuri semua itu sebagai anugerah dan pemberian Tuhan bagi kita, untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk kesombongan. Makanya Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yeremia ini, agar supaya kita tidak boleh bermegah karena kebijaksanaan kita nggak boleh bermegah karena kekuatan kita nggak boleh bermegah karena kekayaan kita. Bermegah karena kita mengenal dan memahami Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Adalah bermegah yang sudah seharusnya kita demonstrasikan. Yang Tuhan suka, kita memahami Tuhan, kita mengenal Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia,
hatinya penuh dengan kasih setia. Dia tidak membeda-bedakan kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia menyambut kita apa adanya. Dia tidak membeda-bedakan kita dengan yang lain. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Dia selalu menjangkau kita ketika kita jatuh. Dia angkat kita, dia pulihkan kita. Begitu banyak cerita Alkitab, orang-orang yang terpuruk bisa diangkat kembali oleh Tuhan. Ini menandakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Keadilannya, tidak ada satu pribadi yang menandingi keadilan Tuhan. Dia adil di dalam seluruh keputusannya. Kalau sekarang ini kita mengalami masalah yang berat, jangan kita berpikir dia nggak adil. Mungkin kita berkata, aku kan sudah berdoa habis-habisan, aku udah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku rajin memberi perpuluhan, aku sangat loyal kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa aku mengalami seperti ini? Di mana keadilan Tuhan? Tuhan gak adil. Kadang-kadang ketika ada anggota keluarga kita terbaik, anggota terbaik dari keluarga kita, masih di usia muda dipanggil Tuhan, masih punya prospek luar biasa di masa depan, sebagai sebuah harapan bahwa dia menjadi tulang punggung keluarga, tiba-tiba mengalami musibah, mengalami kecelakaan, atau kena sakit penyakit dan meninggal. Lalu kita mulai berkata, di mana keadilan Tuhan? Saya mau beritahukan kepada kita, Tuhan kita, Tuhan adil. Dia maha adil. Kalau kita sudah mengalami pergumulan, percayalah, rancangan Tuhan, rencana Tuhan dahsyat. Seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu melalui video singkat, bahwa Tuhan bekerja dimulai dari hal-hal yang baik dan berakhir dengan hal-hal yang baik pula. Iblis dimulai dengan kejahatan dan dia juga berakhir karena kejahatannya. Ini harus kita pegang, kita renungkan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, mari percayalah terhadap keadilan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, memahami Tuhan, mengenal Tuhan dalam konteks kebenarannya. Nggak ada kebenaran yang menandingi kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan objektif, tidak subjektif. Kebenaran Tuhan sifatnya universal, bukan lokal. Artinya kebenaran Tuhan, dia berlaku di seluruh penjuru alam semesta ini. Perhatikanlah ini. Sekali lagi, saya kembali mengajak kita, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan arogan, jangan sombong, jangan berbangga berlebih-lebihan, bermegah berlebih-lebihan terhadap intelektual kita yang hebat, terhadap pengaruh kuatnya kita, dan terhadap harta kekayaan yang melimpah dalam hidup kita. Saya mau beritahukan kepada saudara soal kekayaan. Tuhan bisa meluaskan seorang kaya, tiba-tiba miskin mendadak. Anda tentu saja tahu cerita dramatis yang ada di dalam Alkitab. Ketika seorang yang sangat kaya, hanya hitungan jam kekayaannya habis dan menjadi bangkrut. Namanya Ayub. Kita bercermin. Makanya jangan sombong, jangan membanggakan kekayaan kita. Berbanggalah karena Tuhan. Berbanggalah dan berbanggalah karena Dia. Karena kita memahami Dia dan kita mengenal Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara seiman yang ada dimanapun Anda berada, mari hadapi masa-masa ini dengan mengandalkan Tuhan. Bermegang karena Tuhan, indikator bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bermegang karena Tuhan, indikatornya berarti kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Sekali lagi, jangan bergantung pada kekayaan kita, jangan bergantung kepada kekuatan pengaruh kita, dan jangan juga bergantung pada kepintaran kita. Kadangkala di mana kita berada, saat kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan doa, kata-kata, atau sambutan, kita menjadi tersinggung ketika gelar kita nggak disebut. Maunya gelar kita yang panjang lebar harus disebut. Memang wajar, karena pencapaian terhadap gelar-gelar yang diperoleh oleh seseorang itu adalah melalui sebuah perjuangan panjang, membayar harga, materi, waktu, bahkan kondisi hidup pun, kesehatan dipertaruhkan untuk mencapai strata 1, strata 2, strata 3. Dan wajar orang bangga dengan hal itu, karena itu hasil perjuangan. Tetapi Alkitab mengatakan, bermegah bukan karena itu, tapi bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini, dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, betapa Engkau melarang kami dalam 3 hal menurut Yeremia pasal 9, 23-24, di mana Tuhan melarang kami untuk bermegah karena kepintaran kami. Tuhan melarang kami untuk bermegah karena pengaruh dan kekuatan kami. Dan Tuhan melarang kami bermegah karena harta, kekayaan, keuangan yang melimpah. Yang Tuhan sukai bagi kami, yang Kau sukai bagi kami, adalah bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan, yang adalah penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Ajarkan kami umat-Mu, jemaat Tuhan, sahabat-sahabat seiman, selalu bergantung, berharap sepenuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, kami percaya Tuhan, bahwa habis kelak terbitlah terang, badai pasti berlalu. Kemuliaan segera muncul dan bercahaya di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati, biarlah negeri ini mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Di tengah-tengah pandemi global yang terjadi dalam konteks COVID-19 ini, semua bangsa di dunia ini panik. Tetapi kami percaya bangsa kami kuat menghadapi semuanya itu. Hamba berdoa bagi kepala negara, bagi aparat terkait sampai ke desa-desa. Hamba berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis, dan petugas di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Hamba juga berdoa bagi PDP, ODP, Tuhan juga menyertai mereka. Biarlah semuanya disertai Tuhan, dipagari Tuhan, ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Demikian jemaat semua yang ada di rumah, dijamah Tuhan dalam seluruh aspek pergumulan hidup mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan menjamah dan melepaskan mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan